Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih kepada panitia yang di samping kita kepada Pak Dhani sebagai upline yang nomor 1 Pak di TKP, kepada Pak Mo dan Pak Yudha dan lain sebagainya yang maaf ya. Saya baru ya bisa dibilang proses belajar yang juga ada Pak. Jadi saya berharap maklum kepada ibu-ibu kan, kebetulan suami saya yang baru belajar Pak presentasi. Itu kan tujuan kita supaya mau sukses juga kan Pak. Jadi alhamdulillah. Jadi kesimpulannya Bu, teh black tea ini dia kan mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Dengan kondisi alam yang sekarang ini Pak, Ibu, penyakit kita yang Bapak bilang seperti dari berbagai macam penyakit tadi itu kita tidak bisa hindari Pak. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita tetap mengkonsumsinya. Sumber penyakit ini datangnya dari pola makan tadi, dari pestisida, penyedap, perasa, itu kan yang apa namanya ibaratnya nggak bisa kita hindari Pak, kecuali kita nanam sendiri sayur. Kayak ayam kita sendiri, tapi tidak ada zaman sekarang Pak. Orang di negara maju, di negara Indonesia ini sekarang mau serba instan, mau serba cepat, tidak pernah memikirkan efek samping segala macam. Itu memang sudah dilalui di negara-negara maju Pak. Kita saatnya melalui, cuma tergantung kita lagi maunya memilih dan memilah mana ini. Jadi penyebab penyakit tadi itu Pak, dengan dari kecil kita udah terbiasa makan anak-anak, makan ciki-ciki, apa ini segala macam kan. Jadi dari generasi kecil kita udah terbiasa. Yang termasuk yang pola makan tadi itu karbohidrat, protein, lemak segala macam itu yang jarang kita konsumsi di rumah tangga kita di sayur dan buah. Sayur dan buah ini fungsinya untuk membantu pencernaan, membantu metabolisme, membantu metabolisme yang kinerja organ supaya stabil sehingga daya tahan kita menjadi bagus. Jadi saya ambil kesimpulan Pak, yang menyebabkan kita sakit tadi di samping pola makan tadi itu karena kita tidak melengkapi yang Pak sempurna atau gizi seimbang tadi itu. Yang ada sama kita asal kenyang Pak. Nah, pernah kita memikirkan itulah perbedaan kita dan saya sendiri Pak yang sudah merasakan melihat di negara maju seperti saya pulang dari Tiongkok kemarin saya Cina. Mereka Pak, orang makan itu betul-betul sayur, buah, lauk, nasi sedikit Pak. Kita enggak, nasinya banyak. Itulah yang jadinya Pak. Apalagi salah satu penyebabnya di gula Pak. Jadi nasi itu kan mereka gula. Kita dengar tadi itu. Jadi mau tak mau kita harus bersosialisasi dengan teh ini Pak. Dengan kita rutin mengkonsumsi teh black tea yang mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Karena di rumah tangga kita nak terpenuhi makan sayur dan buah, bukan terpenuhi, jarang sekali. Nanti bapak ibu marah pula sama saya. Bukan saya nggak makan sayur, apa ada, cuma tidak terpenuhi, tidak mencukupi gitu. Kita makan sayur semangkuk untuk sekeluarga. Makan buah ya kapan ada. Contohnya aja salah satu contoh vitamin C. Vitamin C itu menurut ilmu kesehatan kita harus memenuhi berapa Pak Danis? 1000 mg sehari. Dari mana kita dapat Pak 1000 mg? 1000 mg itu kalau dihitung jeruknya lebih kurang 100 buah jeruk Pak. Satu jeruk taruhlah 10 sampai 15 mg. Jadi kita harus lebih kurang jeruknya 100 buah atau 10 gelas jus jeruk. Sedangkan yang kita minum teh black tea ini 2 cangkir dan sama kita minum 7 gelas jus jeruk, 20 gelas jus apel. Dari segi harga aja udah jauh berbeda Pak. Terus teh hitam black tea ini Pak, selama ini diekspor keluar, aku ngomong ya Pak, yang kita konsumsi di rumah tangga bukan yang kualitasnya paling apa Bu? Yang paling apa ibaratnya Pak? Yang paling ampas lah, yang tak ada bermanfaat lagi, hanya melepaskan aus, pakai gula, pakai TS, minum gula lah, makan gula dari bungkusnya Pak, kebiasaannya kayak gitulah, berlarut-larut itu yang menjadikan penyakit di tubuh kita. Jadi peneliti teh Indonesia termasuklah yang Pak Dadan Restiana tadi menuntutlah ke pemerintah, kok orang luar yang disehatkan, sementara kita dalam negeri ini seperti yang dibilang tadi kan sakit-sakit semua, tidak ada yang ini tadi kan, jadi dipenuhilah sama pemerintah Pak, hanya 10%. Awalnya 5% Pak, dengan apa perkembangan dipenuhilah 10%. Dari 10% inilah yang dipasarkan salah satunya teh black tea ini yang dipasarkan dalam negeri 90% Bu Pak, sampai saat sekarang masih diekspor Bu. Karena orang Eropa, orang Jepang tahu memang kualitas teh yang
setelah diteliti dikumpulkan teh yang terbaik di dunia, teh Jepang, teh Sri Lanka, teh dari mana lagi, teh yang India, Sri Lanka, Jepang, Cina Pak. Ternyata saya kita nomor 1 Pak. Tepuk tangan Pak. Alasan saya kan masyarakat luar menikmati sementara kita yang dikasih yang ampasnya. Jadi saya mengajak ibu-ibu kalau Bapak mengkonsumsi teh besi ini jangan dipandang sebagai obat, pandanglah sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah-buahan tadi Pak kesimpulannya. Jadi dengan adanya besi di rumah tangga kita masing-masing Pak, insya Allah yang saya sendiri yang sudah merasakan sekeluarga, biasanya anak saya sedikit sakit, bawa ke dokter, bawa ke bidan, bawa ke mentari, makan obat. Setelah saya mengkonsumsi teh ini selama dari tahun 2011, yang namanya mengkonsumsi zat kimia Pak, insya Allah sekeluarga, termasuk suami saya tadi yang bercerita, hernia itu Pak, saya dengar dari orang lain tidak pernah yang tidak operasi solusinya Pak. Mau tak mau saya alhamdulillah dengan investasi kan, jadi Bapak Ibu tadi yang bercerita itu memang begitulah, bukan bercerita mengada-ngada Pak, memang terjadi begitu. Dengan khasiat yang 10 macam antioksidan itu memang bisa lah untuk membantu istilahnya Pak, membantu keluhan kita, nah Pak. Jadi dia bukan obat seperti yang kita Pak dan bilang tadi, dia nak mau konsumsi teh lagi Bu ya, karena mungkin faedahnya itu masih secara bersosialisasi harus diulang lagi Pak, sehingga masyarakat kita memandang teh ini sebagai kebutuhan sehari-hari. Hanya pindah minum teh dari teh biasa, buang gula, buang teh biasa, pindah ke sini. Harganya sangat terjangkau, hanya Rp1.000 Pak. Mahal apa murah tuh Pak? Rp1.000 satu gelas, murah atau mahal Pak? Murah kan? Bapak minum teh di warung berapa Pak? 2.000. Ah, 2.000. Apa yang Bapak dapatkan? Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah merasakan manfaatnya, agar saya mengharapkan bisa berbagi cerita pula lah ke keluarga, ibarat apa sistem obat nyamuk Pak. Kayak si Penny tadi itu saya sangat terharu sekali mendengarnya, apalagi Penny masih muda, masih ini. Saya berharap Penny bisa merasakan manfaat dari teh ini, bangkitkan semangatnya. Insya Allah bisa secara kesuksesan. Saya bercerita sedikit ya Pak, supaya Penny dan lain mendengar juga nih. Yang saya sudah dapatkan dari TBC ini Pak, 8 bulan saya menjalani, saya udah jalan sama suami saya ke Thailand Pak. 8 bulan jalan. Saya orangnya nol multilevel, tidak pernah menjalankan multilevel. Yang tahu saya jual teh, tiap tahunnya saya Pak. Dengan sistem di PT Cakap ini terakumulasi poinnya, alhamdulillah setelah pulang dari Thailand saya sudah dapat keberatan. Tidak aktif lagi Pak 1,5 tahun. Karena sistem akumulasinya jalan, motor saya dapatkan karena poinnya tercapai. Habis itu setelah saya bangkit lagi, ada program umroh yang saya niatkan untuk ya tergantung niat juga Penny. Kalau kita niat ada di dalam, ada motivasi betul-betul ada yang sesuatu yang kita capai. Alhamdulillah Pak, tahun kemarin saya buat 2 ke luar negeri, umroh 1 yang ke Tiongkok, 1 yang di Cina Pak. Tahun ini saya dapat 1 Pak ke Eropa, 4 negara selama 9 hari gratis Pak. Jadi untuk kedepannya setelah Bapak Ibu merasakan manfaat ini, agar bisa berbagi, habis itu bisa pula menambah income keluarga lah secara ininya kan. Untuk menjelaskan secara bisnisnya Pak Boris,